sehari atau 2 hari setelah IPO itu dibelikan di harga 500-600 itu tanpa konfirmasi apa-apa sama saya gitu. Mbak, apa benar total kerugian dari seluruh korban dari teman-teman nasabah ini sampai 1,4 miliar? Itu pada tanggal berapa ya, mungkin 1-2 hari yang lalu kami mendata berapa sih modal-modal yang sudah disetor dan dibelikan saham LUCK itu 1,4 pada waktu itu dari sekian belas orang gitu ya. Tapi kalau pada hari ini sih karena orang-orangnya ini udah bertambah lagi ya udah semakin bertambah sih Mas Nana. Untuk saat ini sebenarnya komunikasi Mbak Meta dengan teman-teman nasabah yang juga jadi korban seperti apa, Mbak? Sejauh ini komunikasi? Ya kami koordinasi menentukan langkah selanjutnya, apalagi nih ya, yang mau kita tempuh gitu. Terus saling sharing lah yang sudah dilakukan itu apa, jawaban dari Joska itu bagaimana, perlakuannya seperti apa gitu, itu sih. Berarti sebenarnya pas ketika sampai sekarang pun belum ada janji dari Joska untuk mengembalikan dana nasabahnya sendiri, Mbak Meta? Kalau janji sih iya, selalu dijanjikan gitu. Kalau janji sih selalu ada gitu. Mereka akan mengembalikan portofolionya senilai nanti modal yang disetor itu. Yang modal sudah dikeluarkan. Berarti Mbak Meta boleh ngasih sedikit testimoni selama pengalaman pribadi dari hasil investasi atas financial advisor ini gimana sih di Joska? Kalau financial planner-nya ya, saya nggak ada masalah dengan financial planner-nya. Gitu. Konflik ini timbul ketika ada pengelolaan dana investasi itu tadi yang harusnya sudah diserah terimakan ke saya, ternyata molor-molor sampai ini dalam berapa bulan ya, mungkin 8 apa 9 bulan gitu dari yang seharusnya. Nah, konfliknya tuh muncul di situ. Nah, dari situ memang saya baru mempelajari nih apa sih yang sudah saya kontrak apa sih yang sudah saya beli ini, produk apa sih yang sudah saya beli ini gitu atas saran si advisor tadi gitu. Sedangkan pada klausul financial planner itu memang ada hak saya untuk menolak gitu ya apa-apa produk-produk apa yang disarankan kepada saya, tapi juga ada klausul bahwa Joska hanya menyarankan produk yang sesuai aturan dan berlisensi OJK gitu. Nah ini saya baru gali sebenarnya produk yang dia tawarkan yang saya beli ini sebenarnya produk legal nggak sih gitu. Terus ketika Mbak Meta mendengar itu, Mbak Meta ngecek ke OJK? Nah, ini akhirnya kan setelah sebelum saya mengirim somasi itu ya, akhirnya saya mempelajari gitu. Nah, di situ kalau misalnya memang ini dipegang oleh si Amarta Investa sesuai kontraknya, dia yang menjalankan, kemungkinan si Amarta ini memiliki license gitu ya, memiliki license dari OJK. Tetapi selama ini yang menghubungi saya adalah advisor Joska. Gitu. Janggalnya tuh di situ. Kalau memang yang menjalankan adalah Amarta Investa, kenapa saya tidak ada komunikasi gitu sama mereka? Kenapa komunikasinya selalu sama Joska? Kenapa selalu Joska yang menjelaskan? Kenapa kayak seolah-olah Joska yang menjalankan akun saya? Itu kan yang aneh, sementara mereka adalah perusahaan financial planner. Iya. Berarti sebenarnya Mbak Meta juga udah sadar ya bahwa mereka memang sebenarnya perusahaan financial planner dan tidak ada hak untuk melakukan trade ya? Sadar, untuk itu saya hire dia untuk memberikan financial advice sama saya waktu saya mau menyelesaikan KPR itu kan gitu. Makanya saya hire sebagai financial planner. Nah,
saat sudah saya hire, itulah dia menawarkan produk dari Amarta Investa Amarta itu. ini. Bisa jadi kan memang Amarta Investa ini mempunyai license kan untuk Iya, iya. menjalani trading, bisa jadi. Tapi janggalnya itu, anehnya saya itu, ya itu tadi, kenapa komunikasinya hanya dengan Joska gitu. Kenapa saya tidak dibukakan komunikasi dengan Amarta Investa gitu. Dan Hmm. kenapa surat pernyataan itu juga yang mau memberikan bantuan dan surat pernyataan ini tuh pertanggungjawaban itu dari pihak Joska gitu. Kenapa begitu? Berarti kan saya mengasumsikan oh dia yang harusnya memang bertanggung jawab. Hmm. Mbak, ini ada pertanyaan. Kalau dari teman-teman nasabah yang terdampak, sebenarnya ada deadline nggak untuk untuk pengembalian dana itu, janji pengembalian dana? Beberapa itu ada, tapi pengembalian dananya itu ya dengan tadi katanya mau swing trading gitu, swing trading sampai nanti nilainya kembali seperti nilai modal gitu. Nggak ada yang pengembalian dana, oke kerugian Anda begini, saya ganti gitu, nggak ada. Saya belum menemukan ya yang dia dapat tawaran seperti itu tuh, saya belum menemukan. Berarti memang belum ada ya? Saya belum nemu sih di Oh, oke. di komunitas itu, saya belum menemukan ya. Mungkin ada di luaran sana yang mau tidak mau bergabung dengan kami karena memang dia mendapat tawaran itu dari Joska gitu ya, kemudian cash close ya, siapa tahu gitu. Eh, Mbak Meta sendiri sebenarnya sebelum terpikir untuk pakai financial planner itu kan uang KPR itu sebenarnya ada pilihan lain nggak sih Mbak? Uang tersebut selain mungkin direncanakan untuk ditaruh di portofolio saham. Nah, uang yang saya taruh di Porto itu juga kan tadi hasil pencairan reksadana saham Hmm. yang mereka sarankan kan. Jadi ini nggak efektif nih, disarankan oleh si Oh, advisor gitu. Jadi uang dari situ, jadi dia udah mapping gitu. Dia udah mapping dana saya ada di mana saja dan penghasilan saya nanti dalam setahun ke depan seperti apa, berapa yang harus disetor ke dana darurat, berapa yang harus disetor untuk invest untuk asuransi, berapa untuk ke RDI ini gitu. Itu harus hasil saran advisornya sih. Mbak, tapi aku penasaran. Dari sekian banyak nasabah yang terdampak itu, banyak dari mereka yang sebenarnya justru memilih bungkam. Kenapa Mbak Meta sendiri akhirnya memberanikan diri untuk lebih terbuka dan mau sharing? Ya itu tadi ya. Kalau saya bungkam juga, saya nih terinspirasi sebenarnya dari Mas Kalis ya. Jadi begitu dia buka di media duluan, saya jadi kenal nih sama Mas Kalis. Saya jadi bisa, uh, ayo kita cari langkah sama-sama gitu ya. Nah dari sini tuh saya mau menggugah juga sih para korban yang lain gitu. Sebenarnya apa sih yang membuat kalian itu tidak mau uh, membuka ini gitu. Sejauh ini apakah ketika Mbak Meta kan udah Mbak Meta udah sempat ngomong ya di beberapa media juga, apakah ada intimidasi gitu Mbak? Kalau intimidasi sih sampai saat ini alhamdulillah nggak ada ya. Oh, Mbak, sorry, aku mau konfirmasi. Financial advisor yang dimaksud sama Mbak Mita itu apakah Amarta atau Mahesa? Atau Joska? Financial advisor-nya itu dari Joska. Karena saya memang ada kontrak financial planner dengan Joska. Hmm. Sharing juga dong Mbak. Sejauh ini kan karena mungkin udah terdampak ya Mbak. Selanjutnya apa Mbak yang mau dilakukan oleh Mbak Meta dan mungkin dengan teman-teman untuk biar kasusnya makin terang benderang Mbak? Nah, itu memang kami banyak menggali informasi memang ya, dan Hmm. terima kasih juga buat teman-teman media gitu yang mau membantu kami memberikan
informasi-informasi juga. Nah, dari situ kami kumpulkanlah materi ini gitu. Kami kumpulkan materi untuk langkah ke depan selanjutnya itu bagaimana. Gitu. Karena ini udah kejadian ya Mbak, mungkin Mbak Meta bisa ngasih masukan untuk kita semua, untuk teman-teman di luar. Gimana sih Mbak biar mungkin kejadian kayak Mbak Meta ini nggak terulang gitu dengan teman-teman di luar. Apa sih tipsnya Mbak? Boleh dikasih sedikit? Kalau sebenarnya ya, kalau dibilang investasi bodong ini juga enggak gitu ya. Karena Joska memang financial planner satu gitu ya, dan yang kedua adalah Amarta, mungkin Maesa dan lain sebagainya, memang dia mungkin memiliki lisensi gitu. Cuman di sini letak masalah saya adalah saya berkontrak dengan siapa, yang menjalankan siapa gitu. Memang benar bahwa literasi finansial itu tidak boleh disepelekan gitu ya. Kita membeli produk itu jangan mudah percayalah walaupun kita udah hire dia sebagai financial planner gitu ya. Tetap kita tuh harus cek lagi gitu. Kayak saya itu kan tidak cek portofolio tiap hari gitu ya. Mau setahun kontraknya ya udah saya biarin aja setahun gitu. Saya tinggal tunggu serah terimanya aja. Saya tidak juga menuntut apa ya keuntungan yang besar saat itu, enggak gitu. Jadi saya menanamkan di situ pure cuman saran dari advisor yang saya percaya gitu. Itu sih mungkin saya terlalu percaya sih sama orang ya. Memang juga saya awam sama dunia pasar modal. Saya tidak pernah terjun langsung membeli saham gitu. Untuk itu saya percayakanlah itu ke reksadana saham itu sih. Seharusnya juga kalau sebagai financial planner ya, dia tuh tahu dong kliennya ini tipe yang seperti apa sih, tepat nggak sih kalau misalnya dia menanamkan uangnya ini di saham secara langsung gitu. Itu sih yang nggak saya dapatkan pada waktu saya hire Joska sebagai financial planner. Untuk Mbak Meta sendiri sebenarnya udah dengar statement dari Mas Abiasa kah? Yang di Instagramnya itu ya? Iya, kemarin malam. Iya, saya udah nonton itu. Gimana Mbak? Apakah cukup mencerahkan atau? Itu nggak ada hal baru ya buat saya, yang beliau sampaikan itu masih sama persis dengan apa yang disampaikan kepada saya sebelum saya mengirimkan somasi. Pada waktu itu saya masih membuka kayak ayo kita settlement lah, perjanjian ini tuh maunya bagaimana gitu ya, kedepannya tuh bagaimana, saya maunya begini, terus dari Joshua gimana, itu udah dia sampaikan. Jadi dia sudah minta maaf, katanya no offense, katanya akan bertanggung jawab sepenuhnya, udah sama persis. Gimik berarti dong. Gimik atau bukan saya nggak tahu ya, cuman saya dari video itu saya tidak mendapatkan hal baru apapun. Saya tidak mendapatkan penyelesaian apapun, informasi apapun, hal baru apapun, tidak ada pencerahan buat saya di situ. Tapi Mas Abiasa sendiri di statement juga menyatakan bahwa dia siap untuk menempuh menjalani jalur hukum juga. Berarti artinya Mbak Mita pun siap ya? Ya, sebagai warga negara yang baik ya, saya appreciate gitu kalau beliau itu menyatakan siap gitu. Memang setiap